Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adatul fadil wa ashabul fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para habaib, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil, berikut para anggota yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati, Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Aitab Indonesia yang dimuliakan Allah, rekan-rekan panitia pelaksana majelis ilmu malam hari ini, sahabat-sahabat santri, hadirin hadirat, Bapak, Ibu, saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Guna untuk membentuk karakter yang solih dan dermawan sebagaimana tema ngaji kita malam hari ini, memang generasi yang kita harapkan itu adalah generasi yang sering saya istilahkan sebagai generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan sekedar pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karatan, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahlul Quran bukan yang ahli pacaran. Ini angel ini rangkainya ini. Ceramah sing larangan model ini. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut generasi ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta
pergantian siang dan malam, itu merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi ulil albab. Mereka siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ternyata kriterianya ada 3, dan 3 ini merupakan tritunggal, nggak boleh dipisah-pisahin. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, menyambungkan hidupnya, menyandarkan hidupnya kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Artinya seluruh aktivitas kehidupannya senantiasa berzikir kepada Allah, disambungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Berikutnya, kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasionya juga dimaksimalkan. Ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berikhtiar maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kelengkapan intellectual cohesion, emotional cohesion, dan spiritual cohesion. Understand? Makasih. Berarti saya makanya aku understand nyautnya kudu yes, terutama ibu-ibu. Soalnya understand itu bahasa Inggris dari 2 suku kata, under dan stand. Under di bawah, stand berdiri. Maka kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Jadi komplit, punya IQ, EQ, dan SQ. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, dan terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, hatine tertib, uteknya lantit, tangane yo urip, ngerti, pinter, tur yo prigel, sregep mikir, pinter mikir, gelem nyupir, gelem dangir, lek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Makasih. Ini tentu generasi yang kita harapkan hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Secara vertikal oke, secara horizontal juga oke. Karena sholih itu ada 2, ada sholih ritual, ada sholih sosial. Loro-loro neng atunggal, satu kesatuan yang satu dengan yang lain nggak boleh dipisahkan, seperti 2 sisi mata uang. Ya bodoh karo hubungannya uyah sampai asin. Setiap uyah mesti rasanya asin, walaupun nggak semua yang rasanya asin itu uyah. Contohnya kayak umbelmu, masih tapi gitu. Solih secara ritual saja tanpa ditopang dengan solih sosial nggak sempurna, atau sebaliknya secara sosialnya solih tapi ritualnya nggak solih, yang boten cekak. Kadang-kadang wonten tapi boten tiang mriki. Sosialnya bagus, karo konco, karo dulur, karo famili, karo keluarga, karo sopo ae apik. Sareh, Sumeh, Aceh, Serawung, dulur, semana apik, seneng tolong lomo. Tapi saya durung gelem nglakoni sholat. Wonten apa boten? Wonten apa boten? Wong ndi? Bojo negara.
Makasih. Ngomong Bojonegoro mana tak jahit lambungnya. Karo keluarga, karo dulur, karo famili, karo tonggo, karo kanca. Sae akrab wapi kok. Tapi bulan Ramadan gak gelem poso. Wonten apa mboten? Wong ndi? Makasih. Aku diundang mrene gak bingung nyek-nyek. Nanti aku diundang mrene kanggo diece ngono. Awas. Saya ngomong Bojonegoro sedolan nang Bojonegoro ya. Lembut. Dengan sesama bagus hubungannya, tapi nanti soalnya ada pengajian, ora gelem nyumbang malah ora gelem teko. Wonten apa mboten? Aku ora takon wong ndi. Mesti jawabanmu Bojonegoro. Atau sebaliknya, secara vertikal hablum minallahnya bagus, solih ritual tapi nggak didukung dengan solih sosial. Sholatnya yang wapi motor niat dan medeni wong usah leh takbir ngeses Fatihah fasi'u bidai syaitan sebab berdiri lama banget, semua surah Al-Quran yang dia hafal dibaca. Habis Fatihah yang mau Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Tabarok, tambah Juz Amma. Sampai anak balangnya hadis diwajib. Abang hadis cuma 15, kurang dawa tambahin oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemegang kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saya kurang dawa tambahin meneh sumpah pemuda kami kita mengaku berkembang dari yang satu anak Indonesia rukuk 90 menit. Subhanallah kurang tulis sunyati jadi rondo sak kecamatan ya sebut kabeh sujud ningali badoke benjut kabeh wapi sholatnya tapi bar mudun ke masjid ini langsung nyolong sandal orang sambuyu kelakuanmu ya orang dulu ritualnya bagus tapi ngegek uang pikir tapi utang orang nyaur alhamdulillah ini orangnya teko yang ini ini istighfar dan tahu tapi saya anaknya duit ngutangin domi nyawa tak listrik tombol Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita sama-sama berdoa dulu. Di samping nanti ikhtiarnya bagaimana, karena doa itu penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Sholat sebagai ibadah utama dalam Islam itu kan lughatan bermakna doa. Secara etimologi tidak saya ngomongin ini. Artinya kan doa. Dan hakikatnya setiap doa itu dijawab oleh Allah asal
tidak menyalahi aturan. Ma min 'abdin yad'u rabbahu illa atahu Allahu ma sa'al aw kaffa anhu min adh-dhu'i misli ma lam yad'u min aw qati'ati rahimin. Kok manggil-manggil itu seperti artinya? Enggak lah, ngaji kalau aku ngantuk. Tidaklah seorang hamba itu berdoa memohon kepada Allah kecuali pasti diberikan apa yang dia mohonkan atau dicegah dari sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya itu, selama dia tidak berdoa tentang dosa dan dia tidak memutus silaturahim. Jadi yang doanya tidak diijabah Allah itu doa dalam urusan dosa dan doanya orang yang mutus silaturahim. Sebagus apapun ibadah, kalau silaturahimnya putus, itu doanya nggak didengar, bahkan dia dilaknat oleh Allah. Yang kutullah qati'arahimin walau mata jawfal ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Apa mana mati ini di mono kalangan. Kene iki gone wong kalau nggak tahu tuh kok praene ketara. Cuman kadang-kadang Allah dalam mengijabah doa itu dalam bentuk lain, nggak sesuai dengan yang sampeyan minta. Sampeyan minta A tapi sama Allah dikasih B. Kenapa demikian? Karena Allah tahu yang terbaik buat sampeyan itu bukan yang A tapi yang B. Kalau sampeyan dikasih A malah bahaya, malah celaka nanti. Ibarat gini, sampeyan punya anak, dia masih umur 8 tahun, kelas 3 MI, minta ke sampeyan dibeliin motor. Ada yang dijalur sepeda motor kayak wae boy. Terus nanti ninja. Sampeyan punya duit, pakai. Terus anak sampeyan yang umur 8 tahun tadi minta dibelikan sepeda motor. Kira-kira sampeyan turutin apa mboten? Padahal duitmu akeh. Apakah sampeyan nggak sayang sama anak, nggak cinta sama anak, kok nggak dituruti? Ya ini justru bentuk cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan berarti nggak dituruti, dituruti tapi dalam bentuk lain. Mintanya anak umur 8 tahun tadi sepeda motor, sama orang tuanya nggak dituruti sepeda motor, tapi ditukoke sepeda ontel. Karena orang tua tahu yang terbaik buat anak umur 8 tahun bukan sepeda motor tapi sepeda ontel. Nek dituruti sesuai permintaan anak sepeda motor malah mencelakakan anak. Umur 10 tahun tuh kok kayak sepeda motor ninja, malah mencelakakan anak. Tumpahin yang jalan raya, dikasih di polke, anakmu bisa oaknya. Ekspresinya tubuhan yang ngomong, masa tubuhan kok ngentuk, ini tubuhanmu tubuhannya sepeda motor. Makanya penjenengan donga nang Allah nyuwun sugih, tapi kalau Allah kok ora didadekke sugih penjenengan. Kan rata-rata tiang kalangan mriki lek donga yang Allah nyuwun sugih to nggih? Kok gak ngaku ya? Asli lek donga nyuwun sugih. Sampingane bahasane diperhalus. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban nafi'an mubarakan. Ya Allah, panjenengan paringi kula rezeki ingkang halal, ingkang kathah, ingkang luas sedayane. Rezeki kathah halal luas saka jalur sugih. Nah, asline jalur sugih sampingane bahasane diperhalus. Tapi kok boten sugih-sugih. Apa berarti boten dituruti kan Allah? Dituruti. Tapi dalam bentuk lain. Soalnya Gusti Allah pirsa, Allah Maha tahu yang terbaik buat sampeyan ki ora sugih, ya ngono-ngono kuwi.
Soalnya kamu dan potonganmu mulai didadekake sugih malah bahaya, jelas meleki mesti cetil lu sugih kaya ngono cetilmu ditengok mangke kapan ana kotak amal keliling sing mbok lembuke lak 2000. Kula atur kiriyen soalnya kata tiyang niku sing salah paham. Malah kata sing ngeten no. Jarine Gusti Allah ki sayang karo wong Islam. Jarine Gusti Allah ki cinta karo wong Islam. Ku nyatane sing digawe sugih kok wong sing kafir-kafir kan. Ora tau salat, ora tau kenal Gusti Allah, Cina-cina kan. Kok sugih-sugih. Lah sing wong Islam salat ben dina ndonga bobon dina kok kere-kere. Niki diterangin napa kula tinggal mulai. Nek kula terangin dengan sabar dan tawas. Gusti Allah kuwi wis kadung janji. Sapa wong nglakoni kebagusan dibales kebagusan. Sapa wong nglakoni tumindak Allah dibales kok Allah. Niki mboten peduli tiyang mukmin, mboten peduli tiyang kafir. Ana wong mukmin nglakoni sae dibales kesayangan. Ana wong mukmin nang donya iki nglakoni elek dibales elek. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni apik dibales apike. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni elek dibales elek. Kan iki kula takon jenengan jawab. Wong kafir niku saged nglakoni apik napa mboten? Saged. Sama misalnya melaku rampung udan ngeten iki lunyu-lunyu terus sampean kebreset gelundung-gelundung wong lemumu sakono. Terus nomburi sampean ana wong kafir. Kira-kira wong kafir sing nomburi sampean iki saged nulungi sampean apa mboten? Saged niku jenenge nglakoni apik. Lho ngono kuwi dibales karo Gusti Allah. Balesane langsung diparingke teng donya. Mula aja kaget teng donya niki wong kafir sugih-sugih. Soale balesane dikontan dening Allah, dikes. Ana wong kafir kok sosialnya tinggi, lomo karo tangga-tanggae. Niku yang nglakoni apik niku dibales oleh Allah. Balesane langsung diparingke nyang donya. Mula wong kafir sugih-sugih nyang donya. Terus desa gawe pengajian, terus ana wong kafir, ora tau salat, ora tau bantu masjid niku ora kafir to. Yo rewangi, noto tenda, noto kursi, noto parkiran. Pancen suwek-suwek biasane sing ora salat-salat ngono kuwi. Hadir Pak. Hadir tenang kok saya kaya masuk. Niku nglakoni apik niku. Jadi bales karo Allah. Balesane diparengke nyang donya. Engko aja kaget. Nang donya iki wong kafir sugih-sugih kadang donyane uga. Lah nek wong mukmin tumindak sae, kadang-kadang balesane mboten diparengke teng donya kali Allah. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah datang tiyang mukmin. Wong kalangan sing apik-apik ngene iki kadang balesane mboten dikene nang donya. Soale eman Gusti Allah nek balesane dikene nang donya, eman. Lha kok eman? Urip nang donya mung sekedap. Makanya balesan apike wong kalangan ini diparingi teng donya sedaya. Berarti wong kalangan iki ngraoske nikmat niku namung sekedap. Ngraoske bahagia namung sekedap. Eman, yen wong kafir kae kersane diparingi teng donya sedaya wis nyang tutuk-tutukno lek seneng nang dirasakno nikmatku nang donya dikekno kabeh. Besok nang akhirat kali hibengi. Lek wong mukmin mboten dieman kali Allah. Iki lek diparingke nang donya segara eman. Eman. Engko nyang akhirat dari sithik kok. Wis ora tak wahke nang donya. Sementara nang donya melarat-melarat dikik ora apa-apa. Tak wehke kabeh esuk balesane wong kalangan iki tak wahke nang akhirat, tak paringke nang swarga ben ngrasake nikmat sak lawas-lawas bahagia sak teruse tanpa batas. Gini-gini wong kalangan ya sik ana sing bantah. Nek pancen ngono balesane wong mukmin iki diwehke nyang akhirat, diwehke nyang swarga. Lah kae kiai-kiai kae nang donya kok sugih-sugih. Jadi balesane diwehke nyang akhirat. Kiai-kiai kae omahe apik-apik. Mobile ya apik-apik, bojone ya ayu. Rata-rata ayu.
Kula nate matur nandunya ki sing bojone ayu ki telu. Siji wong sugih. Lho wong sugih rata-rata bojone ra ayu. Sing lanang rupane yo anggere ono ambekane ngono. Buru-buru rada merokok. Tapi kapan sugih bojone mesti ayu. Nile kok. Wong wedok tanggel ketok donya ya. Mesti bantah ya ora kabeh. Tapi survei lu membuktikan. Kapan nek sing wedok ayu kok sing lanang elek, jelas sing lanang sugih. Nomor loro pejabat, rata-rata pejabat bojone ayu. Nomor telu kiai. Rata-rata kiai bojone. Nah, kiai bojone kok ora ayu, nasib. Nasib. Lha kiai hiburane yo mung bojo. Mung ora ayu bisa. Hiburane kan mung bojo, arep golek hiburan liya yo gak pantes to. Kiai arep karaoke yo gak. Arep main biliar yo gak. Hiburane yo mung bojo. Wis hiburane mung bojo, elek susah. Asik. Mulane aja mbok roke, mergo kiai iki hiburane mung bojo. Dadi kadang-kadang ya ora mung siji. Harus boleh hiburan liyane ora bagus. Nama-nama sama orang kiai kok. Ono sing ngono. Jarene balasane wong mukmin diwekne nang akhirat nang swarga. Lah kiai kan kok suge-suge nang ngene Bapak Ibu para jamaah. Kiai nang dene iki kok sugih. Niku pantes. Ini sih aku tak ngomong. Pantesnya niku ngeten. Soale kiai-kiai niku tabungannya teng akhirat pun kathah. Jadi sebagian bonusnya diwakil nang dunya. Soalnya tabungannya akhirat pun kata. Gak ada tabungan qiyamul lail, tahajud, witir, kuwi duwe. Kowe yang bengi tangi ning mung piece of the tour gitu. Piece of the chest. Orang duwe tabungan qiyamul lail. Kiai-kiai iki duwe tabungan zikir. Kowe kiai-kiai ini kok gak ada tabungan berjuang ngramut santri, padahal ini yo dudu kewajiban kiai ngulang ngaji, dididik akhlak. Ini kok kewajibannya wong tua. Menunggu anak nakal dipasrahke nang kiai, tolong dengan didik anak kula. Mungkin ini yo gelem kok. Apa? Bayar. Bayar di mana? Bayar di mana? Jare langsung. Nek bayar lu ning piro? Ora sumbut kuwi, bahasa Arabe lan yakbut. Lah wong niku kewajibane panjenengan dititipke nang para kiai, para ustaz. Anake dididik akhlak, diulangi ilmu tambah pinter, manfaate kanggo wong tuwa. Ngono bayare ya sebulan kadang 5.000. Sama lu nitipke sepeda ontel nang pasar sedina 1.000. Sebulan gak yo 30.000. Berarti anakmu iki sik larang sepeda ontel iki. Kok nitipke sepeda ontel, wong nitipke uyuh nang terminal iki. Sakuran 2.000. Ana kok pindho 4.000. Betul. 6.000. Dan sampai tujuannya nyanyi. Enggak piro iki. Mungkin nitipke anak kok 5.000 berarti anakmu iki regane ning uyuhan setengah iki. Makanya coba iri. Ya ini khidmah melayani umat yang harusnya bukan kewajibannya, neng ditandangi. Wis sing marake
gampang nomor rahmat Gusti Allah, karena sarana tercepat rahmat Allah diturunkan itu adalah khidmah, melayani umat. Ojo meri sampai anak kiai tambah gua tambah mulya tambah barokah. Nyambut gawe ini ora ketara. Apa kerjane kok omahe apik, mobile apik, mulyake wong. Ora nesu. Nyambut gawe ini ora ketara nek kecukupan. Ora ngono kiai ketataan golek penggalian. Tapi itu dicukupi karo apa? Kowe tau tumo ono kiai dodol bungan. Ada kiai golek bekecok. Samben. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, terus donga mau nang ngarsane Allah, dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Dipikir donga sing muanti dijawab Allah niku sing pinter bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Nang warung bayar kopi bahasa Arab. Pinten Bu? 15.000 deh. Ngarep bayari, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya diparing. Duite 20.000, susuk 5.000. Napa susuk ya bahasa Arab? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang duwe warung ketularan. Ngelus dodol karo bahasa Arab. Innalillahi. Tenang. Doa yang diijabah Allah itu doa yang pakai bahasa hati. Wong-wong biyen donga iku kadang-kadang malah ora ono Arabe blas. Jawa nyel. Ning mandi-mandi mergo dongane nganggo ati. Dipikir ora nalar. Wong udune nilai dongane yo napa. Idul kono ana Semar gawe pundung. Upil kuwi ora sida dadi itu. Cutekke upil irung disakno yo waras. Ora ono Arabe blas. Saiki sampeyan udune diwacake Arab sing fasih. Kok tambah makna pitu. Dia nambani loro untu yo nganggo donga Jawa nyel ora ono Arabe. Godhong pari godhong walu. Ora mari tambah abuh. Disebutke kok waras. Saiki diwacake yo tambah mentok-mentok. Aturane donga sing paling sae niku dawuh Nabi, ringkes teges mentes, terlalu panjang. Kadang donga buku diwaca kabeh. Ning amin lo katok. Tawitane ikhlas, tangane dicolok tok. Amin. Amin. Tambah suwe wis mulai kesel, tangane mundak ndek, suarane mundak kelang. Amin. Amin. Ini saya gak rampung-rampung, tambah ndek meneh tangane, suarane tambah. Terus katok yang tangannya tumpang menjur buku senden karo duwe. Nek kita ndak bukan dablek-dablek ngono malah dipilihan. Kesuwen lan donga. Nek amin ben. Ben. Amin. Ben amin. Dongane berkah berkate benteng juga. Amine tahu wae. Karek min ya ora diteruske. Min dicukup separuh. Kados donga sapu jagat niku lho, ringkes teges mentes Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa saja yang menyangkut urusan dunia minta kebaikan. Wis kecakep kabeh. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga berikan kepadaku kebaikan. Apa saja yang menyangkut akhirat minta kebaikan. Kecakep kabeh. Wa qina adzabannar, jaga dan selamatkan aku dari neraka. Ini berarti mlebu swarga. Tapi jangan terlalu ringkes. Tapi gak kena dipahami. Perkara keringkesan. Donga nang syukur natong rumpi wis kaya sponsor Sprint. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Yang keringkesan. Ya memang Allah tahu yang kita mau, tapi sebutke ilmu suwun iki babakan apa? Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Sebutke.
Ning lek nyebutke ya aja terlalu rinci, terlalu detail. Engko yang dikte Gusti Allah. Donga nang hotel disebut ana bocah nom-noman, donga njaluk bojo. Ya Allah. Kita jodoh ya. Perempuan ya. Yang cantik ya. Yang kuning. Yang cekik. Yang langsing. Yang multitasking. Yang anaknya orang kaya. Yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Rinci biar tidak istri ya Allah, yang tingginya 170, ukuran BH-nya nomor 68. Terus dua dari lu sapi ya. Kita ukuran BH itu. Kemana mau? Kita semua lahir banyak. Atau berdoa tapi ngatur Allah. Jaga biduan. Ada kata saya sini. Anak muda, ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Satukan aku dengan dia ya Allah. Jangan pisahkan aku dengan dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Bu, maksud saya di antara cara untuk membentuk karakter anak agar menjadi anak wis kadung nakal umpamanya, langsung aja soalnya waktunya terbatas. Orang terbatas sih sama naruh makanya 40 tahun dulu. Anak wis kadung nakal, hati-hati sekarang memang banyak yang perempuan itu terkena imbas. Banyak perempuan sekarang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Dari wong biyen LKMD lamarannya keri wetenge dhisik. Lha kok bunyi cita-citamu ngono. Apalagi banyak pula, mohon maaf, remaja-remaja kita yang sudah terjajah narkoba. Narkoba bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi narkoba itu adalah kejahatan yang terstruktur dan terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan terorganisasi dengan baik karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang besar, ada visi misinya, ada evaluasinya. Pokoknya organisasi. Bayangkan, pengedar narkoba itu sudah dikasih sanksi dan hukuman seberat-beratnya sampai pada tingkat hukuman mati. Tapi yang namanya peredaran narkoba itu gak pernah berhenti. Betul? Ironinya, sekarang udah masuk sampai ke pelosok-pelosok kampung. Bahkan salahmu mencicil lain. Dunia pesantren pun gak luput menjadi sasaran tembak peredaran narkoba. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesantren ini dileboni. Kadang-kadang yang lucu itu ustadznya itu gak ngerti. Dibilangin nama pengedarnya, Ustaz ini multivitamin. Kalau dikonsumsi nanti Ustaz pikirnya bisa lebih haus. Oh iya, betul. Ustaznya yang kocok bisa. Makanya pendidikan ini juga harus diterapkan kepada anak-anak didik kita. Hati-hati, mohon maaf, sasaran tembak utamanya satu, anak-anak pejabat. Mohon maaf, pejabat apa? Jadi tahu sasaran tembaknya satu, anak-anak pejabat, dengan harapan kalau ketangkep bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Karena orang tuanya pejabat, bisa bebas, bisa nolong. Menurut ada potonganmu yang terbentuk.
Makanya aslinya banyak yang anak pejabat yang kena, tapi yang begitu kena ditolong sama orang tuanya dengan jabatannya. Maka yang menjadi sasaran pertama anak-anak pejabat. Harapannya juga nih, kalau dia kena bisa ditolong sama orang tuanya dengan jabatannya. Padahal kalau udah kena, wah, rehabilitasinya lama, untuk proses penyembuhannya agak sulit. Yang kedua, anak orang-orang kaya, dengan harapan agar bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain. Ada yang sugih, uang sakunya banyak, bisa ngebosi konco-koncone sing kere-kere ngono. Yang ketiga, sasarannya adalah anak tokoh-tokoh Islam, dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Terus anak itu nek menunggu kan isin loh. Nah iya tokoh Islam ya termasuk kiai kok. Ganteng on. Ustaz, guru agama, kiai, anak-anak itu jadi sasaran. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira dua anak wis kadung nakal, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu nggak boleh marah-marah ke anak. Senakal apapun anak, orang tua tetap wajib menyayanginya dengan tulus. Orang tua nggak boleh marah-marah ke anak, karena orang tua memang nggak punya hak untuk marah-marah ke anak. Sebab hakikatnya anak itu milik Allah, dititipkan ke orang tua, betul? Dengan semangat. Hakikatnya anak itu kagungannya Gusti Allah, dititipkan panjenengan. Nah kalau panjenengan berani marah-marah kepada anak, itu sama halnya dengan marah-marah kepada yang menitipkan anak. Sinten? Allah. Mbok kendel sampean. Wani marah-marah nang gone Gusti Allah. Silakan jenengan. Terus gimana kalau anak nakal? Tetap disayangi Bu, tetap wajib disayangi dengan tulus. Kemudian ibu harus sadar kenapa anak kok nakal. Jangan buru-buru nyalain anak. Maka dan tak terangkan apa bayar. Mestinya itu gak sih kapolsek. Ya, Allah. Kamu tadi. Tunggu. Wes, udah terangin tadi dan beres. Makanya aku senang kalau ada acara pengajian kapolsek datang, kapolsek Prabowo. Mungkin Pak Camat. ya Pak Camatnya juga mungkin. Wes berarti emang ya perlu kan. Wajib disayangi tetap. Ibu kalau punya anak nakal, jangan buru-buru nyalain anak, apalagi marah-marah ke anak. Ibu harus sadar, kenapa anak nakal? Ya mungkin dulu ibunya waktu kecil juga. Alhamdulillah eleng. Gak ada anak kok dablek. Ibu pangapunten, ampun nesu-nesu datang putrane. Apalagi menyalahkan putrane, jangan. Kenapa anak kok dablek? Ya mungkin ibu biyen cilik aneh ya. Bapak ngapunten, punya anak disuruh berangkat ngaji kok bulet, gak mangkat-mangkat. Jangan buru-buru marah ke anak, jangan buru-buru menyalahkan anak. Mungkin bapak agak lupa dulu bapak waktu kecil suruh ngaji sama orang tua, bapak yang bulet, gak mangkat-mangkat malah nyorongi dondrong. Aku bisa cerita soalnya tahu ngalami. Pangapunten, sebab berikutnya kenapa anak sekarang agak susah dinasehati, ya katakanlah agak nakal, beda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang tuh waktu bayinya jarang yang dikasih ASI secara eksklusif. Sesuai petunjuk Al-Quran, harusnya pemberian ASI itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Tapi ibu zaman sekarang habis melahirkan, mohon maaf, jarang yang ngasih ASI ke anaknya sampai 2 tahun. Kadang cuma setengah tahun, bahkan ada yang cuma 3 bulan. Setelah itu ibunya tidak mau mengemini anaknya. Apa bahasa Indonesia? Menyusui. Aku pun menghindari kata-kata susu bro. Malah diperjelas.
tidak mau menemui dan memendili anaknya. Kan nggak ada kata susu nih, udah diganti dengan yang pabrikan itu, yang kemasan, yang kalengan. Padahal itu adalah punya sapi. Maka jangan heran kalau anak karakternya kayak pedet. Iya, disuruh berangkat ngaji itu nggak mangkat, malah nyundang-nyundang dari basi gobek-gobek. Itu pedet kok. Nah, kalau ngaji itu loh, mangkator. Nyundang-nyundang karo gobek-gobek soalnya pedet. Disuruh berangkat ke sekolah, nak, nilai mulut turun, dhisik peringkat 4 kok saiki peringkat sejumlah muridnya. Ana nang mangkat sekolah nyelentik sikile. Dijal-dijal. Soalnya pedet. Disuruh belanja ke kios, belanja bumbu dapur deket cuma 20 meter. Menunggu yang jawab ya. Apa persis? Makasih. Tak senatinnya loh. Sama yang buatan pitados bu, coba anaknya penjenengan paringi susu muda liar. Gelak keluyuran. Itu membentuk karakter. Menurut yang bantah kok jangan. Kan susu kaleng itu enak kok pak. Susunya habis kan ke wadahnya kena didolenan anaknya. Dia malah enak sih asli. Rampung go anaknya kena didolenan bapaknya. Ibu pangapunten, anak nakal itu ibarat barang rusak. Punya barang rusak, kepingin dadi api, ya kudu didandani. Ya napa nggih? Anak rusak, kepingin api, ya kudu didandani. Nyawa to Bu. Ibu nggak ada HP rusak, kepingin api, kudu didandani. Sama dandani Bu, lek sama iso, lek sama nggak iso, ojo diteruske. Nggak iso kok diteruske, malah legret. Dandani HP gak iso diteruske, cukup kelinggis dijojoi. Malah legret. HP mu rusak, dandanono. Nek iso, nek gak iso, pasrahke sing iso. Sopo? Servis. Mbok gak semangat kok. Kamu kok gak pati cerdas sama dia. HP mu rusak, dandanono. Nek iso, nek gak iso, ojo teruske, pasrahno. Anak rusak dandanono, nek gak iso, nek gak iso, pasrahno. Iya servis. Anakmu gawe nang servis kok cek disolder. Dicor anakmu. Dilas barang. Ya servisnya anak, ya ini pondok pesantren. Pesantren ini merupakan servisnya anak. Digarap karo ustaz-ustaz lain. Apalagi akhir-akhir ini saya menilai umat sekarang hampir mirip kondisinya dengan umatnya Nabi Nuh. Kalau umatnya Nabi Nuh dulu, gara-gara mereka ingkar, banyak yang kufur, diazab sama Allah. Mereka akhirnya tenggelam dalam banjir air. Kok wis suwe. Memang tenggelam dalam banjir air. Lalu serius diburu. Umatnya Nabi Nuh diazab Allah, disiksa Allah, tenggelam dalam banjir air. Ya umat zaman sekarang juga banyak yang tenggelam dalam banjir. Banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir kezaliman. Lantas siapa yang selamat dari bencana tenggelam banjir tadi? Yang selamat kalau zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat ya yang mau nunut perahunya Nabi Nuh. Asal mau nunut perahunya Nabi Nuh, selamat dari bencana tenggelam banjir itu. Sehingga belum nunut, celaka, mati tenggelam. Walaupun orang dekat
Anaknya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an nggak mau nunut perahunya Nabi Nuh, tenggelam dia, mati. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Bunuh nah, istrinya Pak Edi namanya Bu istrinya Pak Hadi namanya Bu istrinya Pak Camat namanya Bu istrinya Nabi Nuh namanya kalau nggak salah tuh namanya Wali'ah. Nggak mau nurut perahunya Nabi Nuh, ya mati tenggelam. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Istrinya Nabi, Bu, nggak mau iman, nggak mau ngikut, nggak mau nurut keimanan, mati tenggelam. Itu istrinya Nabi. Kadang-kadang pakai dari istrinya Ustad, bukan Ustad, Ustad. Ustad tingkat RT juga. Oh, nunggu dekat dihormati, so nesu. Salaman gak disungkem tangan, so nesu. Sungkem tangan. Gak ngerti kalau aku mau bujuni Ustad. Bujuni Ustad, bujuni Nabi ya. Tenggelam. Belum iman tenggelam. Sama. Sudah. Umat zaman sekarang yang banyak tenggelam dalam banjir maksiat, banjir kemungkaran. Yang selamat siapa? Yang mau nunut. Gelem nunut. Nyautor nunut perahu-ne sono. Perahu Nabi Nuh. Ya perahunya para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek dia nunut perahunya Nabi Nuh, saiki dia nunut perahunya ulama kegetek. Mungkin agak peranaan kalangan orang. Ya perahunya ulama yang merupakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Tapi dia kedah ekstra waspada dan hati-hati. Leh nunut ke perahu nih kudu perahu sing kuat, kudu nanti perahu sing bocor. Mbok nunut ke perahu nih bocor. Ya kelem, bahasa Inggrisnya the kelelep. Mergo perahu nih bocor. Penjenengan leh nunut ke putra putri ini nenggone pesantren, pados pesantren sing kualitas, pesantren sing boten bocor. Lalu ini kata pesantren sing bocor akhirnya dimasuki paham-paham yang radikal, yang ekstrim, yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di wilayah mungkin ini termasuk sasaran. Gue tahu perlu sama teroris kok Bojonegoro. Ayo ngomong cucukmu ngomong. Orang ono karang nyari pusate. Ayo bantah gue saiki. Ya pangapunten. Makanya mau pesen kula peraune kudu sing kuat aja nanti bocor. Terus nahkodane kudu sing profesional. Nahkodane ora profesional ya iso nublek. Ora iso nglakokke perahu kena ombak sithik wae langsung golek. Makanya lek nurutke nggene pondok pesantren nggih patos pondok pesantren yang betul-betul dipimpin oleh kiai sing tenanan, ora kiai abal-abal apa maneh kiai iji kiwir. Yang punya sanad dan intisab keilmuan yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ngemoke di akhir-akhir ini mulai kata bermunculan aliran-aliran yang aneh-aneh. Oke? Makanya lek pesanku simpel lah. Sama nopo wae oleh hanyar, tapi nek urusan akidah melu sing lawas, selamat. Oke? Ngono wae, ora kok sithik-sithik ngebom, sithik-sithik ngebom.
Indonesia yang saiki kakean aksi yo. Sithik aksi, sithik aksi, sithik aksi. Mau acting tok ngono wis iki. Bukan kayak aksi kok. Sampai nonton TV ya aksi tok wis iki. Sing bosen ngono aksi-aksi ngono kuwi. Ngerti gue. Padahal kalau ada aksi pasti nanti ada reaksi, betul? Ngono. Wes ayo donga. Muga-muga negarane awak dhewe iki tetep tentrem. Amin. Aman, damai, sejahtera. Jenengan ibadah lah ya iso tenang ya. Amin. Ada upaya untuk mensuriahkan Indonesia. Jadi sesama Islam dibenturkan. Kersane gelem gegeran. Penyakit wong Indonesia ini mulai biyen itu gampang didu. Tokoh-tokohnya didu. Wah akhirnya rame. Penyakit wong Indonesia biyen sampai dijajah Londo 350 tahun kan pakai strategi David Attenborough. Telo digoreng, ditambahi tepung. Karena badokan mesti ngerti kan? Strategi adu domba. Makanya saya di berbagai kesempatan tak pesen jangan pernah mau diadu domba. Yang mau diadu domba berarti benar-benar domba. Tolong. Nah kalau Indonesia mau disuriahkan coba. Saiki lho enak-enak ngaji, moro-moro namanya peluru ning selingan. Ora sadar. Peluru kok ngono. Kaya enak-enak pengajian ngene iki moro-moro ana granat. Ben damai, ben tentrem. Kula sampean iki tugase ndonga. Wong cilik kok. Makane untuk mencapai untuk mencapai kondisi itu salut aku pribadi yang soleh dan dermawan. Ini organisasi apapun bukan hanya untuk pribadi. Bisa menjadi kokoh, bisa menjadi kuat. Mari kembali kita tengok dan kita kaji secara singkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Qiwamun dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia ini dengan 4 hal. Jadi kalau negara pengen tegak, satu provinsi pengen kuat dan kokoh, kabupaten pengen kuat dan kokoh, kecamatan pengen kuat dan kokoh, desa pengen kuat dan kokoh, organisasi apapun pengen kuat dan kokoh, harus ditopang dengan 4 hal ini. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bi'adilil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya, murah hatinya orang-orang kaya. Yang keempat bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Oh, sama-sama. Sing nomor 1 bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ulama ini orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Soalnya udah lali ya, karena aku bahasa sih gampang difahami gitu. Oh ya wes berdoa ya. Cara berpikir masyarakat kita biasanya kalau mendengar kata-kata ulama itu mesti sing dianggap kalau para ustaz, para kiai. Padahal enggak, ulama itu kata jamak dari mufrad alim, artinya wong sing ngerti, wong sing pinter. Pinter apa ya, sesuai dengan bidangnya. Jamaah ulama, kumpulan dari orang-orang alim. Baik orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang ekonomi, namanya ekonom, itu ulama ekonomi. Orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan, namanya sosiolog.
berarti ulama sosial yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang kriminologi, namanya kriminolog, ulama kriminal. Yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang agama, namanya ustadz, ustadzah, kiai, bunyai itu. Yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang politik, namanya politisi. Kalau dulu namanya politikus, tapi karena ternyata terlalu banyak yang benar-benar berubah dari tikus, makanya diganti politisi. Beda kalau polisi. Polisi ini pol-polan yang boleh isi. Nesu, orang lain nesu. Jadi nggak paham, alhamdulillah beliau nggak paham. Tapi Bu Kapolsek ngerti. Jadi nanti sampai di rumah biar nanya apa penerjemah. Gitu. Nah sekarang namanya kan politisi, dulu politikus, tapi nggak berani pakai karena banyak yang benar-benar jadi tikus. Sama-sama. Ya biasanya disebut ilmuwan. Aku nggak suka pakai istilah cendekiawan. Kalau cendekiawan ini sebelah tono, cendekene awan. Nggak beli yang molor tuh. Dengan ilmu maka tugas kekhalifahan fil ardi bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya wahyu pertama kepada Rasulullah itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Saking pentingnya ilmu, coba teliti dalam Al-Quran, tapi tidak tahu kamu gak kira kober. Kata ilmu disebutkan sampai 854 kali dalam Al-Quran. Terus percaya aja, aku dulu gak tahu ngitung, tapi kok tulisannya mau keteranganmu. Saking pentingnya. Wahyu pertama itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Pertama, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. Ayat kitabiah itu ayat yang terucap, yang tersurat. Ayat kauniyah itu ayat yang tercipta. Ayat kitabiahnya Al-Quran. Baca. Kita sekarang dalam kondisi yang dijauhkan dari Al-Quran tanpa kita sadar. Al-Quran sekarang kalah dengan setan gepeng yang setiap tangan malam ini pegang. Ya HP itu kan setan gepeng. Bukankah gara-gara itu orang jadi malas baca Al-Quran? Gara-gara itu Al-Quran jadi jarang dibaca. Betul? Betul? Ironis sekali, Al-Quran yang begitu besar, tulisannya tebel-tebel, besar-besar, tapi tidak kelihatan. Buktinya tidak tahu diwaca. HP yang tulisannya kecil-kecil tapi nampak jelas. Buktinya berjam-jam betah, karena yang posisi ini. Itu tulisannya kecil-kecil, itu apa BBM, apa info, apa WhatsApp, apa Twitter, apa lain, kecil-kecil semua tulisannya. Tapi kok jelas. Al-Quran yang tulisannya tebel besar kok nggak kelihatan. Nah, maka seperti itu bahasa Inggrisnya dinamakan the pie check gitu. Sudah sering saya sampaikan ikut program ODOJ, One Day One Juz, satu hari satu juz. Kan satu bulan khatam sekali, luar biasa. Kalau keberatan dikurangi, one day setengah juz. Satu hari setengah juz, setahun tuh bisa khatam 6 kali, lumayan. Keberatan kurangi lagi, one day seperempat juz. Satu hari seperempat juz, nanti setahun bisa khatam 3 kali. Sapi, potonganmu sapi. Masih keberatan juga, one day one lembar. Satu hari satu lembar. Gitu loh. Woi. Tabota Matio. Orang Islam model apa? Al-Quran kitab sucinya diimani, masa satu hari baca satu lembar kok keberatan.
ngono gayane kalau Quran dilajarkan ngamuk-ngamuk musuh-musuh sama dira tau maca. Memang ini salah satu kritik yang umat Islam itu kadang seperti itu. Ya kita sendiri juga begitu. Misalnya ada undang-undang seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumatan. Wong sak kalangan, sak ngasem, sak colok madu metu kabeh. Bawa golok, bawa celurit, wis metu kabeh kurang ajar. Siapa yang melarang Jumatan, serbu, serang. Padahal sing nyerbu atau Jumatan. Kemarin sempat ramai-ramai kasusnya Pak Ahok, mohon maaf. Kalau saya ya simple, dinilai apapun terserah. Yang memerintah untuk berangkat ke Jakarta, bela Al-Quran, ya bener. Yang melarang tidak usah ke Jakarta, ya bener. Kok gitu? Iya dong. Surga itu nggak harus di ibu kota, tapi di ibu kita. Surga di bawah telapak kaki ibu kita, bukan ibu kota. Makasih. Kok sama-sama bener? Ya bener yang mereka, ayo kita bela agama, bela Al-Quran, bener. Karena itu sangat menyakitkan itu. Menyakitkan, nggak harus dibela. Yang melarang nggak usah ke Jakarta, ya bener lah. Kalau ke Jakarta semua ya gak kamu ke Jakarta. Nanti terjadi chaos, negara ini akan berantakan, hancur, kok. Menurut, jadi sikap dari para ulama itu sebenarnya untuk kemaslahatan negara kita, untuk kemaslahatan umat kita. Makanya langsung perintah berangkat bener. Maksudnya tidak usah berangkat, ya bener nih berangkat aku yang rumah Jakarta. Makasih. Sama-sama. Makanya pernah saya sampaikan kalau kita, mohon maaf, sekatnya prosesnya ya serahkan nama yang berkompeten di bidangnya. Kalau itu masalah hukum, ya itu kan urusannya Polri sama kejaksaan dong. Kalau itu menyangkut urusan agama, para alim, para habaib, para kiai itu nanti yang menyelesaikan. Potongan ini sampai bunga-bunga ini penting. Orang pengaruh, kita mengurusi kok ngomong. Dungo, ya? Ngomong. Kawal aja kasusnya. Ngomong. Dipek hikmahnya, salah satu hikmahnya aku simpel. Pak Ahok yang non muslim loh paham Al-Maidah 51. Nah, sampai yang berumur Al-Maidah 51 kan gara-gara ada kasus itu. Kalau nggak ada kasus itu jelas nanti. Ini pukulan telak buat kita sebenarnya. Betapa kita ini jauh dari Al-Quran. Itu pukulan telak buat kita. Hikmahnya mana? Dengan adanya kasus itu himmah keislaman semakin kuat. Umat Islam jadi bersatu. Bayangkan jutaan umat Islam ngumpul nih ngomong dulu. Sopo sing bisa ngumpul? Ahok. Di sana akhirnya apa? Berdoa, berzikir, nggak bikin rusuh kok, nggak bikin ribet, nggak bikin onar. Berdoa bersama, berzikir bersama, sholawatan. Niki sing asale ra gelem sholawat yo lambene yo melok manak-manak. Yang nggak doyan zikir ya malah melu zikir, bahkan dibacakan kunut nazilah ya melu amin. Padahal aslinya ra doyan kunut. Gusti Allah carane ngono kok nek ngekeki kesadaran nang wong. Ini banget. Masalah jangan. Maka pondok pesantren, masjid, majelis taklim ini merupakan laboratorium rohani agar hidup manusia ini jadi pinter dan bener dan pinter. Iqra itu menjadikan orang pinter, bismi rabbik menjadikan orang bener. Kalau iqra saja tanpa bismi rabbik nanti bisa pinter tapi nggak bener. Bahaya loh orang pinter kalau nggak bener itu. Yang merusak negara ini orang goblok apa orang pinter? Orang pinter. Maling itu kalau pinter cukup nutul dipencet dapatnya triliunan. Kalau maling goblok mau nangkep ayam-ayamnya nggak ketangkep, malah dianya yang ketangkep.
Bismi Rabbik tanpa ikra bisa bener tapi nggak pinter. Apa ada orang bener tapi nggak pinter? Ya ada. Ditanya sama temannya, Mas dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Bener kan itu? Tapi nggak pinter. Rumahnya mana Mas? Kata bawah. Bener kan? Tapi nggak pinter. Mesti berantem gitu. Ini malah gitu ditakut itu. Menggerdek. Apalagi ikro'nya enggak, bismi rabbiknya juga enggak, malah parah itu. Udah enggak ikro', udah bismi rabbiknya enggak pinter, enggak bener. Jadi ini kayak ngomong-ngomongin sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini kan jadi tak mikir ngomong. Sehingga Joyo masjid, majelis ilmu, pondok pesantren itu sekali lagi laboratorium rohani antara umat Islam dengan masjid, dengan pesantren, dengan majelis ilmu. Itu jangan sampai pisah. Hubungannya sama dengan ikan dengan air. Umat Islam dari masjid itu sama dengan ikan dengan air. Ikan yang selamat hidupnya itu ikan yang kerasan dan betah tinggal di air. Iwak kok kerasan no banyu, ikan kok betah tinggal di air, selamat. Umat Islam yang betah tinggal di masjid, di majelis taklim, selamat. Dan sekarang ada ikan kok udah nggak betah lagi tinggal di air, itu tandanya ikan mau modal. Jalur digoreng, jalur dipecel. Nah, orang Islam kok tidak betah tinggal di masjid, tidak betah tinggal di majelis ilmu, itu berarti orang Islam yang mau hatinya mati, jiwanya mati. Lah kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Lalu batang laku-laku yang para badan-badan sekalian. Ya mohon maaf ya, nilai keislaman kita itu akhir-akhir ini udah mulai lentur. Bahkan ada yang udah luntur. Di masjid hamba Allah, tapi di luar masjid bisa jadi hamba dunia. Budak pangkat, budak jabatan, budak harta budak, budak hawa nafsu. Karena masjid adalah motor tasbih yang ada yang tasbih itu kau pedih, kelompok direnengi. Budak. Tasbih spektakuler, kecil-kecil kok kayu gak mantep, itu kelompok direndengi. Tapi begitu keluar dari masjid, udah jadi hamba dunia, budak teknologi. Semua itu lagi. Hati-hati, mohon maaf, saya hanya sekedar mengingatkan. Ini kalau cuma pinter tapi nggak bener, intelektualnya dapat tapi spiritualnya enggak. Pemikirannya tajam, analisanya tajam, kritis, suaranya lantang, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Belum dapat posisi. Begitu dapat posisi, begitu dapat kedudukan, korupsinya lebih gila daripada yang diteriakin. Itu namanya kan pelacuran intelektual. Ambil di bahasa ini. Kejahatan moral itu namanya. Nah, dengan ilmu ini agar kita mempunyai kesadaran. Betapa kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya mampu. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa. Kadang-kadang yang punya harta dikit ini sombong, tidak betahi. Padahal dia ngenangan punya apa sih kita? Dua apa saja nih? Wong kabeh kagungannya Gusti. Kadang-kadang punya ilmu dikit aja melete ini, masya Allah.
Padahal kalau dipikir semua ilmu itu milik Allah. Kita itu tahu apa, ngerti apa. Dua pangkat sithik ngono iki masya Allah, ngakune beken-beken. Padahal pangkatmu lu sak piro sedhuwure pangkatmu. Punya kekuasaan dikit ngono subhanallah, semua orang ini seakan-akan dadi keset kabeh, dadi dibalik kabeh. Padahal kekuasaanmu bertahan berapa lama sih? Makanya saya sering sampaikan, Anda bisa beli pakaian yang mewah, silahkan dibangga-banggakan itu pakaian harganya mahal yang mewah itu. Tapi sadari bahwa yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini adalah pakaian yang bernama kafan collection. Betul apa Pak? Kendaraan mewah, mobil yang mewah, harganya miliaran, silahkan dibanggakan, dinaiki, silahkan. Tapi sadari, kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini adalah Pendoso Airlines, Noranda Airlines. Itu penerbangan yang bebas hambatan, tepat waktu, tidak pernah mengalami delay, nggak pernah ada penundaan, nggak pernah kena razia. Rumah megah, rumah gedong dibangga-banggakan, silakan ditinggali di situ. Tapi sadari, rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini alamatnya perut kuburan. Makanan yang lezat, yang enak, silahkan dibanggakan, dipamerkan. Tapi sadari, yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanya kapas. Apa nama ayat tuh ini dicuci pisang goreng. Pangkat, jabatan, kedudukan silahkan dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan. Tapi harus sadar dong, pangkatmu terakhir itu cuma almarhumah. Apa sih harus dibangga-banggakan? Maka di sini mari perlunya kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kullu ya'malu ala syakilatih. Yang ahli ekonomi, para ekonom bekerja di bidang ekonomi. TNI Polri bekerja di bidang hankam. Para ulama bekerja di bidang agama. Para politisi bekerja di bidang politik, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kullu ya'malu ala syakilati. The right man on the right job, the right man on the right place. Bukan hanya ngapal ke suwe kok. Bukan hanya bisa menahan diri, tapi juga harus tahu diri. Pantes gak mendapatkan posisi itu? Pantes gak melaksanakan tugas itu? Nah kalau orang seperti saya misalnya diangkat dari Menteri Perekonomian, dia malah hancur tuh negara ini. Mau tugasku mulang ngaji, alifat ra'a, alifat romi, alifat ma'u, bapak ka'abah, bapak seromi, bapak mabu, alifat sukun bapak ka'i, lambat sukun bapak lof, ya domayu. I love you too. Alifat sukun bapak ka'i, mensin sukun kasroh mis, ya domayu. Kanan aku. Makasih. Dapat kata, dapat seroki, kagak maku. Membuat nama, dapat kata, membuat mamu. Matamu dulu. Kalau saya yang tugasnya ngajar ngaji misalnya, lalu terus diangkat dari Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan. Lah aku kok gelem, berarti aku koplak. Udah bidangnya satu dengan ilmu. Orang melu nyangoni cerewet. Pangkatmu ya apa? Ini jadi apa-apa cerewet. Jadi dari camat itu menang gak apa-apa. Soalnya orang nyangoni. Jadi bro. Salah itu komen telat. Makanya Pak Camat yang gak usah sambutan, mohon maaf karena dengan rawat telat. Memang Camat itu menurut saya kalau sambutan ya kurang pantas. Pantasnya Camat itu nyumbang. Kemana yang punya yayasan empat, yayasan yang minimal nyumbang ACC proposal. Itu bukan sama ada proposal masuk apa? Minta tanda tangan bagaimana? Apa? Ya ini untuk yayasan yatim piatu. Udah pulpen. Enggak usah banyak pertimbangan. Sekarang untuk yayasan, untuk pesantren, untuk masjid, kadang-kadang berteliti santrinya berapa? Yang lagi berapa? Tanahnya seluas apa? Pengurusnya mana? Teliti, ujung-ujungnya orang nyumbang. Jelas-jelas
kalau untuk yayasan yatim, untuk masjid, untuk pesantren, oh masjid ini beban, tanda tangan cetok. Ini amalnya Pak Camat bernilai jihad. Lagi apa ini? Masjid karena juga proposal untuk masjid ini beban, tanda tangan cetok. Ini loh. Ini apa ini? Proposal Pak Camat. Bukan apa? Pesantren Pak Camat ini beban, cetok. Oh, kalaupun mau meliti misalnya apa ini mau bangun pesantren Pak Camat berapa kan yang diajukan 200 juta. Ya udah cukup 200 juta mau pesantren. Ya udah nanti yang 300 juta tak tambahin. Kalau mau gitu insya Allah Pak Camat bangkrut. Semua pesantren terus ngumpul. Bayarannya Camat itu mau biro. Bayarannya dikit, bisa nanti kan ceperannya. Kapolsek barang ini gajinya berapa? Berapa gaji pokok Kapolsek? Banyak kan lawan-lawannya gitu. Bandar. Gue rasa ngomong dulu, tahu. Aku itu koncoku bintang 2 maka belum gue melatih kok bungkas kompol Amin. gue mau ngerti gue. Yang kedua gak cukup aku dia adil memarok dengan keadilan para pemimpin, adil di bidang ekonomi, adil di bidang hukum, adil di bidang sosial dan masyarakatan, adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kebaikan bersama. Pemimpin harus mampu menahan diri untuk tidak lebih mementingkan pribadi dan kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan bersama. Pengendalian diri dikasih pelajaran ketika berpuasa. Maka hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa bukan di siang hari, tapi setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, sabar, gak makan, gak ngombe, wajar makanya pas poso, wajar. Tapi setelah maghrib biasanya kan balas dendam. Sakit kok yang harus dendam, kaya wong liya udah sampai orang semula bagian. Awalnya bengok-bengok, karena koruptor. Gak lali kok. Atas korupsi, urung oleh jabatan, bareng oleh jabatan terus impoten. Mantap. Korupsinya lebih gila daripada yang diteriakin. Ini kan berbeda puasa ketika siang hari mampu menahan diri untuk nggak makan nggak minum, tapi setelah maghrib, wah kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu dimulai kafir. Maka yang dinamakan jihad dan sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi dan situasi yang memungkinkan, dalam keadaan yang mungkin, dalam kondisi yang mungkin dia mampu mengempet, mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri, padahal situasinya mendukung, situasinya memungkinkan. Mohon maaf ya, kalau orang seperti saya teriak-teriak, bengok-bengok, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, wajar. Saya nggak punya kesempatan korupsi kok. Apa sih ngarep korupsi? Karena tahlilan. Kira-kira berkata taubat dia ini ngomong Fatihah lengkap bahwa tawasulnya berbagai dia Indonesia sebut berkata geben Fatihah ini tidak ada peluang bagi saya untuk korupsi. Maka sekali lagi yang namanya jihad, yang namanya sabar itu adalah kemampuan menahan diri dan mengendalikan diri dalam situasi yang mendukung, dalam situasi yang memungkinkan. Kayak Rasulullah ditawari gunung jadi emas, hentikan perjuanganmu. Mungkin sekali Rasulullah untuk menerima itu, andaikan ngomong iya selesai kaya raya, tapi Rasulullah enggak mampu menahan diri. Bahkan ditawari rembulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan untuk menghentikan dakwanya, tidak mau. Ditawari pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, perempuan cantik, mungkin sekali itu kalau Rasulullah mau. Tapi Rasulullah mampu menahan diri. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijebak Zulaikha, dimasukkan ke dalam kamar, kunci dari dalam, kemudian diancam, layani aku Yusuf,
kamu aman. Mau melayani aku, tak laporkan suamiku, kamu jebloskan di penjara. Bayangkan, yang ngancam itu perempuan yang cantiknya luar biasa, namanya Zulaikha itu. Dokter ini kau yang dia. Saya menengok, tak teliti nih. Kesempatanku ya bayang ini. Barangkali ada sekedar untuk konten. Gak ada. Sorry ya, gak level. Zulaikha dibandingkan jemburin. Tapi apa Yusuf bilang? Ini akhafullah, sorry, aku takutkan Allah. Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Ayo coba sampai ya. Tapi mau ngobrol sama dia diancam yang boleh-boleh. Maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang, melindungi banyak orang. Dengan adilnya para pemimpin, rakyat merasa terayomi. Adil di bidang ekonomi. Kalau sekarang digembar-gemborkan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Jangan kok rakyat kecil sebelum bayar pajak diuber-uber, tapi sing korupsi triliunan aman-aman saja. Nah, ini tepuk tangan ini ditanggungan pajak sama jadi bilang. Rakyat kecil pajaknya paling 8.000, 9.000 diuber-uber seluruh lunasi. Yang korupsi triliunan aman-aman saja. Ini namanya nggak adil di bidang ekonomi. Pemimpin juga harus adil di bidang hukum. Nggak ada warga negara istimewa di negeri ini. Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang menang yang bulunya banyak. Bedas. Monyet yang menang. Makanya yang menang kan dalam bidang hukum itu monyet kabeh. Kalau hukum masih pandang bulu, biasanya nggak punya bulu sama kayak coro cicak. Hukum harus betul-betul adil. Nggak ada warga negara kelas 1, warga negara istimewa, semua sama. Jangan kok hukum itu seperti kapak, seperti pedang, seperti pisau, ke bawah tajam, tapi ke atasnya tumpul. Nah, wong cilik Anda kena pasal sekian, blok. Nah, wong gede, wong suge, Anda kena pasal sekian sembata, berapa harga pasalmu? Pasalmu gane piro tak tukune. Nah, wong cilik Anda kena pasal sekian, lho ngono kuwi ora bener. Rumus dhewe ta, wong kere koyo ngono kuwi. Soalnya ra kuat tuku pasal. Bukankah sudah jelas sila pertama dari Pancasila yang kita hormati, kita junjung tinggi, ketuhanan yang maha esa. Jangan dirubah jadi keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha. Betapa Rasulullah bersabda, andaikan Fatimah putriku nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ngono. Oh jangan pejabat ngopong, nunggu terus bebas hukum. Ini nggak bener dong. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Ketika dapat upeti persembahan kekayaan emas permata di hadapan istrinya itu waktu memberikan hadiah, istrinya ngiler. Ya wajar lah perempuan kalau lihat emas, kalau lihat permata, kalau lihat harta benda kekayaan kan kayak gitu, ngiler. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ngerti yang orang bijak nantinya tipu. Kamu ingin ini emas permata ini, kamu pilih emas ini atau pilih aku? Kalau kamu pilih emas permata ini, ambil emasnya, tinggalkan aku. Tapi kalau kamu pilih aku, tinggalkan emas permata ini, masukkan ke Baitul Mal. Ini untuk negara, kas negara. Emang istrinya juga wanita solehah, sepingin apapun dia jawabnya luar biasa. Wahai Kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sisiku? Orang kalau ketuaan mobil malah kadang bujone di rong-rong, ya foto-foto kerja kalau sama masih satu mobil Fortuner ya sama yang mau yang ke Avanza saya kredit jabatan itu ukur sampai ya kelakuan itu
Yang ketiga, Makasih. hasanah bisa khawatir agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang-orang kaya punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan. Jangan kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Tapi filosofinya harus yang kaya makin kaya, oke, yang miskin jadi kaya. Maka orang kaya harus punya kesadaran betapa semuanya milik Allah, gak milik duit. Makanya pernah disampaikan filosofinya kayak tukang parkir. Meskipun dititipi mobil sebanyak apapun, semewah apapun, gak pernah bangga, gak pernah pamer. Apa orang tukang parkir dititipi mobil terus waduh mobilku akeh, mobilku akeh, tukang parkir sampel ini. Biasa dapat titipan mobil seakeh-akeh biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, yo gak sedih, ambil-ambilan mau ngatur ambilin duit. Hanya titipan. Kita juga begitu. Dapat rezeki, dapat duit berapa banyak pun, ya nggak usah hayam-hayam lah main titipan. Begitu diambil, kehilangan, ya nggak usah sedih. Cukup-cukupan orang ambil duit. Kehilangan itu nggak sedih, ngerti ya? Kayak apa? Kehilangan duit 30.000 lemari ujung kiri. Ya Allah, ya Allah. Betapa orang kaya itu harus punya kesadaran. Harta, duit itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Satu ketika tongkatnya Nabi Musa itu bisa menjadi jembatan yang membentang dan menyelamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, jedek, lautan terbelah. Akhirnya wis terbentang jalan menyelamatkan. Hartamu, duitmu juga bisa menjadi jembatan yang membentang, yang menyelamatkan dari bencana dunia, dari azab akhirat. Tapi mohon maaf, tongkatnya Nabi Musa kadang juga bisa berubah menjadi ular raksasa. Begitu dilempar, wah keloket yang menguntal ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Maka hartamu, duitmu juga bisa berubah menjadi ular yang nanti akan menguntal diri. Sadari bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, sesudah hidup. Dan di akhirat kita butuh naungan. Salah satu yang menaungi adalah sedekah kita. Al-mu'min tahta dhilli shadaqatih. Orang mukmin itu di akhirat nanti berada di bawah naungan sedekahnya. Bahkan akhirat itu gelap, kita butuh lampu, kita butuh cahaya. Seberapa terang cahaya kita ya tergantung seberapa besar sedekah kita. Ini tadi infak kelilingnya sudah ya. Kalau yang nanti infak kelilingnya ngasih 100.000, nah itu lampu merkuri. Di akhirat jurong, kok bentel merkuri atau sewa. Yang 50.000 yuk neon, lumayan neon. Nah yang 20.000, nah itu Petromak, harus pakai minyak dan harus ngumpul. Itu yang ganti kaos. Yang 10.000, nah, ya 10.000 lilin, kena angin sumbiun. 5.000 obat nyamuk bakar. Ketetesan air bisa ces mati. Yang 2.000 pendel korek, bisa nyala kalau dijerumbes. Yang 1.000 silite konang. Silite konang blek. Kalau di belakang ya ketok. Kadang-kadang padang-padang ya gak ketok blas. Iki mau balen sing akeh ya silite konang itu. Caranya bagaimana, Ibu Bapak? Segala sesuatu di dunia ini butuh latihan. Pengen bisa pidato harus mau latihan pidato. Pengen bisa main bola harus mau latihan main bola. Pengen bisa bulu tangkis harus mau latihan bulu tangkis. Bukan semangat terus sampean. Pengen bisa tinju ya harus mau latihan. Pengen bisa nyanyi ya. Pengen bisa nyanyi juga harus mau latihan. Pengen jadi orang kaya harus mau latihan. Latihan kaya.
Latihan kaya itu gimana? Ya latihan memberi. Ada yatim, kasih. Ada masjid bangun, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Latihan jadi orang kaya. Minimal nanti dapat juara harapan. Harapan untuk jadi orang kaya itu apa? Awas, jangan pernah latihan miskin. Nanti kamu bisa jadi juara miskin. Latihan miskin ini udah punya masih minta. Wes duwe saya jalur latihan melarat. Ya wes. Wes 10. Nanti perjalanan ini mau 1 jam, Bro. Maka bukankah setiap hari manusia didampingi oleh malaikat? 2 malaikat. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ti mumfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau kaya, orang kalau dermawan itu tambah kaya, tambah kaya, tambah banyak, hartanya semakin berlimpah dan semakin berlimpah. Yang satunya lagi malaikat berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak dinafkahkan di jalanmu kerusakan yang parah. Karena mau medit itu mesti nyenyek. Kita akan ke akhirat, dan di akhirat itu ada berbagai macam sarana yang luar biasa, dan itu juga harus belinya sekarang mumpung masih di dunia. Hidup ini gak ada yang gratis, semuanya pasti beli. Di akhirat itu ada fasilitas yang subhanallah, ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu yang wadatan lisyaribin, luar biasa nikmatnya, tinggal nyeduk. Nah, kalau cuma 1000 dilatok. Saya mau pengen sungai madu cuma dilatok. Saya mau di surga itu ada bidadari Pak yang cantiknya luar biasa, karena bidadari itu terbuat dari za'faron, wangi. Apa gitu? Ya, nanti di surga dibuktikan bidadari itu bahannya za'faron. Nah, kalau perempuan-perempuan dunia ini bahannya kan tanah, makanya kecut. Kalau bidadari itu tidak mengenal kecut, wangi terus, za'faron bahannya. Wah itu orang yang menunggu. Jadi kalau misalnya minum gitu ya, itu minuman itu terlihat, kelenjar di tenggorokan itu kelihatan transparan. Anda jangan membayangkan horor kayak hantu. Enggak, bagaikan mutiara yang diuntai, mutiara yang pokoknya yang mahal. Ayu juga mahal dia. Nang dunia yang ayu larang. Bidadari mahal. Kalau cuma 1000, mincet tok. Jadi bidadari, gak usah metingkring, saya lupa metingkring. Maka orang yang dermawan itu qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya orang kalau bakhil itu ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillah min. Sadari bahwa sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau nggak diberikan, nyerti uripmu jadi penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mukmin itu sadar kalau sebagian hartanya itu ada haknya orang lain. Kalau nggak disalurkan mesti jadi penyakit. Ibarat orang mancing dapat ikan lele, salmen gitu. Itu kalau orang mukmin sadar bahwa di dalam lele itu ada haknya kucing. Ndase rene butute patile itu hanya kucing, yang menjadi hanya dia cuma dagingnya saja. Itu orang mukmin, maka yang dimakan cuma dagingnya saja. Karena dia sadar kucing itu otomatis kalau ada orang bawa lele itu rumongso punya hak. Jalali oleh ndase le, ketakule ndase le, kanthi sebuntut le, tonggomu yang ngono. Mau sampai oleh rezeki satu mobil, mesti tonggomu kapan selamat tangan. Dan tonggomu kucing kabeh. Halo. Nah, kalau jatahnya mesti dikekno, nggak sih sama kekno buntut sama kekno lele, dagingnya aman resmi. Kucing nggak kira
ngancam matur suwun dan aku sama Pak Lente aku untuk beras untuk ring matur suwun silahkan menikmati dagingnya. Tapi awan kucing arep-arep ndas arep-arep butut arep-arep eri arep-arep patil gak sama kene. Nah saiki soalnya model di presto. Makanya kucing kok kena kuru-kuru. Kucing mesti ngancam. Tengok. Tinggalan turun. Colong sak dadi. Ngono. Tonggomu yang ngono. Taman oleh rezeki nih, tonggo tak kecipratan babar bisa. Tinggalan lunga resik bener. Orang tonggomu sing juga rumput diundangno. Hari itu kok di hoi, hoi, kucing nunggu yang mana? Dasile ora digawe, buntute ora digawe, dikemah kabeh. Ri gorene bisa disesepi. Patil blok kalau disesepi, batine kucing pahit mungkin. Pahit tenan wong kalangan, pahit tenan. Akhirnya kucingnya dungo elek. Apa persis? Makasih. Yang terakhir, tidak khawatir fuqara dengan doanya orang-orang fakir miskin. Yaitu wafaqul jamaah, doanya orang-orang miskin didengar oleh Allah sama-sama. Dongane wong kiri mampu mengguncangkan aras. Orang sudah ini orang pakai mandi itu. Takkan urusan Allahumma eling perusahaan, Robbana eling pabrik, Allahumma eling pegawai, eling karyawan, eling macam-macam. Ini larat-larat ini. Allahumma ya Allahumma tenang. Arep eling opo kucing rembes ora duwe. Sama. Jadi wong larat itu dongane mandi. Cuma sayang wong larat itu gak pati gelem donga. Kudu nesu ae. Padahal kadung donga mandi. Nah kalau 4 komponen ini mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama, ulama berjuang dengan ilmunya, mencerdaskan umat, pemimpin memimpin dengan seadil-adilnya untuk kesejahteraan umat, pengusaha dan orang-orang kaya dermawan berjuang dengan hartanya, orang-orang fakir berdoa untuk kebaikan bersama. Maka negara kita akan gemah ripah loh, jinali toto titi tentrem kerto rahajo baldatun thayyibatun warabun. Tapi kalau nggak mau bekerja sama, kembang sentul sijine ngalor sijine tidak karu-karuan. Maka filosofinya kalau saya sering sampaikan jari 5. Ini yang jempol ini kiai ulama, ini harus seperti jempol. Kalau belum jempol berarti belum ulama. Mampu menjadi solusi berbagai problem di tengah-tengah umat, harus betul-betul jempol. Dan jempol ini paling fleksibel. Sama jari yang manapun bisa ketemu dan berhadapan-hadapan. Sama jari telunjuk ya ketemu, hadap-hadapan. Sama jari tengah ini bisa ketemu hadap-hadapan. Sama jari manis bisa ketemu dan berhadapan-hadapan. Sama jari kelingking pun dia bisa ketemu dan berhadapan-hadapan. Coba jari yang lain, raiso. Jari telunjuk, momen ketemu karo jentik, hadap-hadapan gak bisa. Ya bisa, ini ulama harus fleksibel. Iso ya karo siji sing kanan sing kiwa bisa. Karo sing kiwa ngene bisa. Ora aku ngomong jari 5 dudu jari 10, Bro. Jari 5 kok. Ndak iso. Nah ini pemimpin jari telunjuk, ini pemimpin jari telunjuk. Namanya nunjuk itu ya kenceng, meskipun yang ditunjuk dekat ini kenceng, dekat ini kenceng, nggak ada nunjuk kok bengkok ini benar. Maka pemimpin itu harus kenceng. Kalau memang ini bantuan ini untuk sarana infrastruktur jalan, ini jalan kok jalan. Kalau memang ini untuk pesantren kenceng, coba pesantren tapi ngebuatan ini. Itu kenceng, kalau nggak kenceng pemimpin culek matanya. Sorry, saya mohon maaf
Kapolsek bersama saya bahasanya kasar, mohon maaf. Kalau pengen halus ya kapan-kapan undang Ustadz yang bongso halus. Kasar nggak masalah, yang penting kan waris. Ini bang halus apa ayu, ceramah yang halus untuk kau pintu, sing mau ngantuk sing loro turu. Nah ini yang tengah ini paling besar ini orang kaya. Paling tinggi paling besar. Ingat tempatnya di tengah-tengah. Kiri kananmu butuh kamu. Jangan jemblong butuhmu sendiri. Jangan memperkaya diri sendiri. Kamu paling besar paling tinggi. Kiri kananmu ini butuh kamu. Nah ini yang jari manis ini pemuda-pemudi. Maka yang pakai cincin ini harapan generasi ke depan. Maka harus dibimbing dengan sebaik-baiknya. Dipakai cincin. Nah yang jari kelingking ini ini wong larat. Maka ini wong cilik, dari bahasa Jawanya jentik. Iki wong cilik, wong kelang-kelik, lungguhe diklik, ora pati duwe-duwe. Jarang-jarang mangan Pak Pitik. Paling ngawahi Pak Betik. Makanya lek ana apa-apa kecutik dhisik. Ora usah macam-macam urusanmu cuma sithik-sithik. Nah, kalau cuma kelingking ya cita-citanya jangan terlalu tinggi. Wong jentik kok pengen junjung meja, puklek. Jentik ini cita-citanya udah dukur-dukur. Jentik cita-cita pengen ngangkat kursi, mesti puklek. Jentik urusannya ubeliro. Tapi kan ada hal yang memang nggak mampu diatasi, diselesaikan oleh empat yang lain ini nggak kuat. Sing nyelesaikan ternyata jentik kayak ubelirung juga watu, kuping gatel, lirung gatel. Ini beres sih jentik-jentik ini. Ayo kupingmu gatel jempol bono. Logrok kok. Ini ayam wayang ngendok apa urung ini jentik. Botol jempol dobol. Kalau 5, makanya jangan pernah meremehkan jentik. Kalau 5 ini mau kompak, enak. Ada musuh datang, ayo ini ada musuh, ngepel bareng, gegep bareng, enak ngantemnya. Coba mereka rukun, sing telu gegem, sing loro mau. Angel bro. Ada cewek lewat, ayo tidak dah, tiga bareng, dah. Ini kan jentik tak. Dan malah didoni kekompakan dan kebersamaan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mau aku itu kaconnya setengah rolas goreng, biar aku jangan boleh langsung. Mudah-mudahan juga aku karena ini di undangannya kawan-kawan sama. Saya di pesantren kami juga nampung anak-anak yatim 350-an, semuanya free sama. Jadi sekolah gratis, seragam-seragamnya gratis, buku-bukunya, ngaji juga gitu, kitab-kitab, makan sehari 3 kali gratis semua, tidak ada biaya, sak ngising-ngisingnya gratis. Misalnya itu untuk kebutuhan beras itu 1 bulannya nggak cukup 2 ton ya, nggak cukup 2 ton 1 bulan. Tapi banyak biayanya, itu banyak banget. Terus duitnya dari mana? Ya tekong ini. Jadi gue panitia yang ngerti. Itu loh, wes setengah 11 dan mohon maaf panitia, saya turun langsung mohon maaf menuju ke tempat berikutnya. Jadi nggak usah ramah-ramah, mungkin bersama sama Pak Kapolsek. Silahkan, saya mohon maaf dengan segala hormat. Waktu untuk ramah-tamah tak bikin untuk isi ngaji ini biar tambah materinya. Gak apa-apa, otak dulu ya, gak masalah. Yang penting Anda merasa puas dan saya segala salah dan silap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan yayasan ini semakin manfaat, maslahah dan